Aku udah mandi. Aku mau dapat makanan dari jangan lucu-lucu sih itu nanti kapan? Udah bersih semua sih. Aku kalau nggak bersih nggak bisa me time. Udah wangi, udah aku semprot meskipun masih siang aku semprot aja. Aku, wih jam 11 wis. Jam 11 lewat 5 menit. Udah aku pinggirin semua, baju bagus kan, masih kayak gitu, udah bersih wangi. Pakai anakku belum berangkat aku mau makan, tadinya aku makannya gak jadi, aku nggak jadi tadi makan soalnya 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 aku bersih aku mau makan dulu. Enak kok masakannya. Kayak sih enak. Aku kan suka terong, terus saya suka lalap kayak gitu loh. Aku mau makan tapi nasinya di mana ya? Aku kayak gitu loh, tapi nasinya di mana ya? Udah aku makan dulu, makannya kayak biasanya. Nasinya di mana ini? Aku nonton TV aja sebenarnya. Aku makan jam segini, jam 11 ini sarapan sekaligus makan 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 siang. Soalnya aku tadi itu nggak jadi makan, aku nggak enak kalau terlalu dipaksakan ya dalam keadaan. Kok ya aku ngikutin mood. Aku ngikutin mood ya. Udah banyak ya. Aku makannya kayak gini aja, sederhana. Ini ada terongnya. Aku suka terong sama tempe pedes ini loh. Balado apa ya, sambal kecap sih sebenarnya. Kasih balado juga enak. Banyak ya. Udah kayak gini aja makan aku. Udah mandi, udah bersih semua. Aku baru kayaknya tadi aku nggak mau maksa, meskipun aku lapar kayak gitu, mending aku tahan kayak gitu. Kayaknya aku harus bersih-bersih dulu kayak gitu. Tadi aku kan bongkar-bongkar koleksi aku kayak gitu. Terus ya kayak gitulah, kalau aku bangunnya pagi tuh males makan. Aku nonton Family Channel barusan sambil nunggu jemputan. Nunggu jemput anak aku kayak gitu. Ini aku makan tongkol goreng tepung. Aku suka banget kan kayak gini, ada agak pedes juga. Aku sudah nggak terapi air ya, soalnya aku udah sembuh. Udah enakan kok tidurnya. Aku cicipin pakai nasi ya. Aku cicipin pakai nasi, rasanya yang bumbunya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm. Aku kalau di kamera mungkin langsung tak telan loh. Enak banget bumbunya tuh. Pedes. Enak banget. Tinggal nggak ada kerupuk. Aku nggak beli kerupuk itu. Malas aku beli kerupuk kayak gitu loh. Aku ganti-ganti bosen kalau kan gitu. Kalau nggak terus-terusan kayak gitu. Berapa lama aku kayaknya hampir berapa ya, aku nggak bisa lihat. Kayaknya 2 mingguan aku nggak beli, apa 3 mingguan, kayaknya 2 minggu nggak beli kerupuk. Udah ya, aku mau makan dulu. Beda kok rasanya itu kalau kalau rumah bersih sama enggak tuh beda kayak gitu. Aku nggak bisa buat
apa ya, nggak bisa setiap hari kayak gitu aku bikinnya. Nggak tahu nih 30 hari aku kuat enggak kayak gitu. Ada aja yang mau tak video iya. Oh, ada apa ya maksudku, aku bisa entertain apa lagi kayak gitu loh. Aku juga nggak keberatan kok mikir kayak gitu itu foto masih banyak itu belum aku foto-foto itu kalau aku simpen lagi kayak rekapitulasi ulang rekap ulang kayak gitu loh. Kalau rekap diulang kayak gitu kan aku bisa bisa ada apa ya, kayak gini nih aku belum beli kerupuk. Sudah kayak gitu aja, aku habis ini mau istirahat dulu ya biasalah, terus aku jemput anak aku kayak gitu terus. Ngurusin laundry sebentar, paling ya cuman berempat kan, dua anak aja, ringan sebenarnya, masalahnya itu ringan. Yang berat itu yang berat gengsinya ya. Hidup itu dibikin susah ya susah, dibikin ringan ya ringan kok. Yang berat itu gengsinya. Enggak, wah aku enggak gengsi. Ini tongkol, nasi putih, nasi jagung juga enak. Kayaknya aku dulu kayaknya nasi jagung gimana kayak gitu ya. Pokoknya kalau nasi jagung itu aku suka kayak gitu. Ada yang nasinya apa lagi ya, gaplek aku tahu nggak pernah ngerasain ya. Aku juga kayaknya enak katanya ya. Tapi singkong tuh enak loh, bubur singkong aku belum pernah nyoba ya. Aku pernah nyoba tapi nggak pernah di video kayak gitu. Belum ada, aku nggak berani dulu ke YouTube kayak gitu. Aku parut, habis itu aku oles, aku apa? Kasih santan kayak gitu. Aku kasih air dulu terus kasih santan, dipanasi pakai api kecil kayak gitu. Udah. Aku nggak bisa makannya Pak di video kayak gitu ya. Ada sih tongkat ajaib ada. Tongkat ajaib ada sih. Tapi nggak usah wis. Aku aku makan dulu aja ya. Alhamdulillah aku kadang ada makanan nggak enak makan kayak gitu loh. Udah aku tutup ya kayak gini. Aku udah makan kayak gitu. Yang penting rumahku udah bersih kayak gitu, auranya tuh muncul. aura apa? Aura apa? Ya kita nggak punya jelek sama orang kayak gitu, kita nggak jealous sama orang kayak gitu. Kalau rumahnya beres kayak gitu loh, nggak usah bagus-bagus lah ya. Maksudnya pokoknya kerjaan kayak gini nih taruh dulu, kalau kalau capek gitu nggak usah dipaksakan terlalu. Taruh dulu kan belum banyak ya, masih sore kan, masih siang ini mau aku bangunin anak aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku tuh kayak, bentar ya. Aku bangunin anak aku kayak ibuku dulu ya kayak gitu loh. Pagi-pagi tuh bangunin aku terus sampai, tapi aku kan cuma sebentar kan sama ibu kayak gitu, sama mbah aku. Imbahku yang mana? Oh, ayo. Sekarang jam 12, mau 12. Ayo. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Oh, guling-guling. Ayo, sayang. Kuliah jam berapa? Hah? Ayo makan dulu ya. Di meja lo ya. Dan nasinya di itu, di magic jar ya. Ya. Soalnya kalau gak ditaruh di magic jar itu nanti gak anget. Aku udah nggak ada tanggungan lagi ya. Ini sudah pada kering. Oh, udah kayak gitu aja sih kerjaan jadi ibu rumah tangga tuh, eksternal ya kayak itu ya. Eksternal tuh aku udah waspadai sejak aku berkomitmen kayak gitu ya. Jadinya kalau keluarga rentan itu harus siap kayak gitu loh. Kadang-kadang kadang-kadang ada rencana kayak gitu loh semuanya. Aku otak bawah sadar itu kan, insting perempuan tuh sebenarnya itu kok.
sebenarnya tajam banget. Kadang ada yang cepet kayak gitu, 3 cepet, 5 kayak gitu. Tapi tidak di-manage dengan baik kayak gitu ya. Jadinya ya kayak gitulah, ada masalah, ada ini. Mintanya kalau aku sebenarnya kadang aku juga nggak sadar ya. Udah minta anak kayak gitu, mintanya sekolah yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, kan perfeksionis kayak gitu loh. Kadang sedangkan suami itu nggak pinginnya standarnya di sini aja kayak gitu. Aku biar berbagi dengan yang lain ya, enggak juga kadang kita yang nggak tahu kesalahan kita tuh nggak dikasih tahu, sudahlah kamu udah punya anak-anak kok, nggak bersyukur, sekolah yang biasa aja kayak gitu. Atau misalkan anaknya 5 mintanya bagus semua sekolahannya kayak gitu, sekolah full day semua misalnya loh kayak gitu. Tapi suamiku nggak keberatan gitu. Aku udah komit kayak gitu, seakan lo arek dikontrak no si BA awak dhewe iki lho dia nggak pernah minta ingin dilahirkan kita yang kan yang minta sama Allah itu untuk diberi keturunan kayak saya gitu kan. Tak gitu kan. Kasihan loh kalau misalkan dia tidak mendapat pendidikan yang paling baik kayak gitu. Dapatnya di full day kayak gitu. Kasihan banget aku. Jadi ya kayak gitulah, aku harus masih kalau di salah pilihan hidup itu aku takut kayak gitu. Pelariannya nanti ke orang lain kayak gitu sih sebenarnya aku ya kayak gitu. Jadi waspada banget kayak gitu. Kalau misalkan ya yang bikin banyak anak itu warisan kayak gitu, warisannya banyak nanti gimana kayak gitu kan, ada yang kayak gitu sih. Ya asalkan manage kayak gitu loh. Dari segalanya harus dikompromis banget, berapa anak yang diinginkan kayak gitu. Temanku ada sih yang sampai punya anak itu pingin laki-laki kayak itu, sampai berapa anak setelah sampai gak diturutin kadang ada yang meninggal kayak gitu karena gak kuat dengan jumlah anak yang begitu banyak, mungkin tekanan hidupnya tinggi ya mungkin. Terus ada yang masalah, kalau itu masalah kelahiran ya, udah lahir anaknya terus tidak di-maintain dengan baik, mungkin keteteran kayak gitu sampai kesehatannya nggak dijaga kayak itu, meninggal. Nggak tahu sengaja apa enggak kok bisa ya meninggal, kok masih muda. Aku makanya heran kalau ada orang masih muda itu meninggal, aku heran banget kayak gitu. Kalau aku sama Pak suami itu pingin kayak gitu, ada ya yang selisihnya 1 tahun kayak orang tuanya itu kan, mertua itu ya selisihnya 1 tahun kayak gitu. Ada juga mertuanya bule aku itu juga 1 tahun selisihnya kayak gitu. Suaminya dulu meninggal, kan anaknya laki-laki semua kayak gitu. Suaminya dulu meninggal, setelah itu 1 tahun kemudian istrinya kayak gitu, ibunya kayak gitu loh, beda setahun. Mas aku jangan 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 lama-lama ya jaraknya. kalau kalau anak-anakku sudah nggak butuh, anak-anakku sudah mapan kayak gitu, ditinggal dia itu nggak menangis kayak aku kayak gitu. Sampai aku bikin vlog kayak gini supaya anakku lebih safe. Kalau ditinggal mama, kangen mama aku lihat vlog kayak gitu, kangen papa aku lihat vlog, kangen adikku lihat vlog kayak gitu. Apalagi cuman 2 ya, aku selisihnya 10 tahun kayak gitu. Ini judulnya apa terus? Judulnya apa? Kayak gitu, kalau kematian kayak gitu jangan banyak-banyak. Aku ojo suwi-suwi ya, nek aku misalkan udah meninggal. aku nggak bisa ya. Aku bantuin, aku dipermudah kayak gitu. Kalau misalkan dia meninggal dulu, kalau aku meninggal dulu ya pokoknya selama anaknya sudah aku nggak kangen papa lagi kayak gitu. Papa nggak apa-apa ngikutin mama kayak gitu. Ya nggak apa-apa, sebaliknya juga kayak gitu. Aku juga kalau anakku ya harapan tinggi banget sama anak aku kayak gitu loh. Jangan tidak mengenyampingkan kesehatan anak ya. Aku juga takut sih. Anak aku kan cuman 2 ya kayak gitu. Kalau kalau tidur itu masih, kalau kelap terlalu lama, anakku juga pertama kayak gitu.
aduh kenapa sih kayak gitu anakku tuh, oh nggak bangun-bangun tidurnya mesti aku bangunin. Anakku juga gitu tidur enak kayak gitu ya, aku lihat tuh ada detak jantungnya dari kecil kayak gitu. Aku takut soalnya mengingat aku kan. Hmm, kayak gitu ya katanya ibuku mau. Tapi bukan katanya ibuku sih, kata mbah-mbahku yang di samping rumah, depan rumah, belakang rumah mbahku kan banyak ya yang ngomong aku dulu kayak gitu. Ibu sopo sih saya ngomong diliki untung-untungan urip. Arek kok jadi kayak manja kayak gitu loh, suka merajuk kayak gitu. Suka perajuk tapi pemarah kayak gitu. Udah ya, banyak yang aku ceritain sih udah. Aku mau siap, aku mau me time dulu nih. Mau jemput anak aku, istirahat lah sebentar. Aku terengah-engah nanti. Takutnya itu emosi.